Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwati wa akhwati azillakum jami'an. Kita cabut skor untuk sesi kedua untuk melanjutkan materi yang disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Dr. Ali Musyadi Samjan Putra kepada ikhwah sekalian agar untuk merapat ke yang masih kosong, mengisi yang masih kosong agar forum majelis kita ini lebih bagus dan tertata rapi. Silakan untuk mengisi yang masih kosong di depan. Dan sesi kedua nanti kita akan berlanjut sampai jam 11.30. 11.30 nanti kita akan lanjut dengan tanya jawab. Untuk itu kepada ikhwah sekalian dipersilakan untuk bisa menuliskan atau bertanya langsung kepada Ustadz kita. Sampai kita nanti jam 12:04 untuk break sholat zuhur dan selesai. Ya. Selesai untuk acara seminar kita dan insya Allah nanti jam 2 kita akan lanjutkan tabligh akbar dengan umum sampai selesai. Untuk itu kita kembalikan kepada Ustaz kita untuk menyampaikan materi. Falyatafaddal masykura wa mahjura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Baik para ikhwan akhwat, para peserta seminar pendidikan yang dirahmati Allah SWT, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Jadi ada pokok inti dari memilih atau menjadi pekerja, pegawai, itu adalah profesionalisme dan terpercaya. Nah, ini akan kita coba rinci. Apa saja bentuk nilai-nilai seorang itu terpercaya, bagaimana dia mencapai tingkat terpercaya itu, dan bagaimana pula upayanya untuk menjadi orang yang profesionalisme. Pertama adalah seorang yang amin, sifatnya adalah ikhlas. Kalau orang yang ikhlas dalam bekerja, biasanya dia akan bekerja dengan sepenuh hati. Ya. Tapi kalau dia bekerja tidak ikhlas, maka dia tidak bekerja dengan sepenuh hati. Itu biasanya pengaruh. Kalau orang itu bekerja dengan ikhlas, dia akan bekerja dengan sepenuh hati. Tapi kalau tidak ikhlas, dia tidak bekerja dengan sepenuh hati. Apa contohnya? Kalau di rumah tangga saja, istri kalau tidak ikhlas, ya, walaupun dimasak, menyediakan makanan, kalau dia nggak ikhlas, biasanya, ya, makanan itu ala kadarnya aja rasanya. Karena dia tidak akan berupaya memberikan terbaik. Ya. Tapi kalau dia ikhlas, dia akan berupaya melakukan yang terbaik. Jadi memang berefek. Taib. Kita sudah tahu semua dalilnya. Bahwa aktivitas kita sehari-hari ini hendaknya bernilai ibadah kepada Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya apa? Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya. Kita habis waktu. Kita habis tenaga, habis pikiran, tapi tidak bernilai ibadah. Rugilah kita. Kita akan bekerja juga. Tapi bagi kita hendaknya itu sebagai ibadah. Karena memang Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang dalam sekecil apapun kita terlibat dalam pendidikan dan apalagi pendidikan agama, kira-kira ibadah atau bukan? Ibadah. Dan ini adalah sebuah ibadah yang sangat besar pahalanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih besar dari pahala jihad. Kenapa? Kalau orang yang mengajar ini, ilmu manfaat ini, pahalanya tidak pernah berhenti. Selama ada orang yang mengamalkan dan mengembangkan ilmunya tadi. Berbeda dengan jihad. Makanya orang yang mati berjihad ketika melihat pahala yang diberikan Allah ingin kembali ke dunia. Kenapa? Ingin dapat pahala jihad. Orang-orang yang memimpikan ilmu yang manfaat, walaupun tulang belulangnya hancur lebur dimakan tanah, namun dia tetap menerima amalan yang tidak terputus. Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu illa min salas. Apabila seorang anak Adam meninggal, tinggal terputus semua amalan kecuali 3 hal. Di antaranya apa? Ilmun yuntafa'u bih. Semua yang terlibat dalam proses pendidikan jika dilakukan dengan ikhlas akan menilai apa? Ibadah. Walaupun tukang sapu.
Kan nyaman anak sekolah guru, nyaman karena tukang sapu. Iya. Bahkan terpenting, sangat penting. Jangan dikira tidak berpahala. Dia ambil sampah, pahala nggak dia? Buang sampah, atau kita seorang guru terlihat sampah di jalan, dan sampah di lapangan, kita pungut, berpahala nggak? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ala qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'ani tariq. Pahala itu. Bahwa iman itu ada 73 golongan atau 73 cabang, sekian cabang, kata Rasulullah SAW, paling tinggi ada kalimat la ilaha illallah, paling rendah adalah membuang hal yang mengganggu di jalan. Sampah mengganggu. Maka masuk dalam hadis at-tuhu syatrul iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Mengamalkan dia itu, berpahala dia. Hal yang kecil. Maka sangat rugilah bila seseorang dalam pekerjaannya tidak ikhlas. Memberi pelayanan kepada masyarakat, baik dia sebagai menteri, sebagai apapun saja. Ketika dia memudahkan urusan orang lain, memudahkan orang dalam persoalannya, mencari solusi orang bermasalah, pahala nggak dia? Menyassara mu'minatan mu'mina yassara mu'minan yassarallahu umurahu yaumil qiyamah. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Man faraja kurbatan an mu'minin kurbatan min kurabai dunya farajallahu anhu kurbatan min kurabai yaumil qiyamah. Orang yang melapangkan seorang urusan orang dalam kesulitan di dunia ini, Allah akan mudahkan lapang pula urusan di akhir kelak. Besar pahala seseorang jadi pemimpin, besar sekali. Apabila dia bangun jalan, apabila dia buat suatu aturan yang itu merasakan kemanfaatannya itu adalah orang banyak, setiap jiwa yang mendapat kemanfaatan dia pahala. Makanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk menanam pohon. Maka disebutkan pahalanya. Walau ulat yang hinggap di situ memakan satu daun pohon itu, antum dapat pahala. Burung yang hinggap di situ dapat untuk pahala. Ini saya sampaikan dalam satu materi seminar kemarin adalah yaitu tentang bagaimana pengaruh tauhid, memahami tauhid di dalam masalah menjaga lingkungan. Kan banyak sifat juga isu Wahabi lingkungannya. Jadi bahwa agama kita peduli dengan lingkungan. Masalah kehijauan pamannya. Ibnu Abbas menyebutkan. Dan dalam hadis disebutkan, seandainya kamu tahu besok hari kiamat, hari ini tetaplah engkau bisa menanam pohon satu pohon. Bayangkan. Jadi dia membuat taman, menghias semuanya itu ada pahala bila dia lakukan dengan syarat pertama apa? Ikhlas. Intinya di situ. Kalau dia tidak ikhlas, dia tidak akan menyukai dan tidak berupaya maksimal dalam bekerja tadi. Bukan seikhlasnya. Ini bagi guru. Bagi yayasan bagaimana? Ini sering saya sampaikan juga. Yayasan jangan memberi gaji seikhlasnya. Beda. Untuk yayasan hadisnya apa? Atil ajir ajaru qabla yajfa araquhu. Bayarkan gaji pekerja itu sebelum kering-keringatnya. Itu untuk yayasan. Kadang-kadang yayasan berbalik. Hadisnya miliknya orang pekerja dipakai oleh bosnya untuk menekan supaya ikhlas. Kamu kan suruh ikhlas. Itu salah. Nah, itu yang akan kita bahas nanti ketika pembahas takbir abar kita. Inilah orang yang mengikuti hawa nafsu. Inilah model orang yang mengikuti hawa nafsu. Ketika guru menuntut, saya sudah bekerja ikhlas, mana gaji saya? Menuntut gaji yang sesuai ini ada dua. Sesuai dengan pekerjaannya, sesuai kemampuan yayasan. Jangan pula antum yayasan sudah lihat, begini kemampuan, terus antum minta lagi, itu beda. Maka saya katakan, sesuai sini dua. Sesuai pekerjaan antum, sesuai dengan kemampuan yayasan. Bila yayasan mampu, ada pegawai, ada meminta dinaikkan gajinya, digaji sesuai aturan, itu jangan dicap dia tidak ikhlas.
Itu bagi yayasan. Masalah ikhlas urusannya dengan Allah. Kewajiban kita sebagai lembaga menghargai pekerjaan orang ini. Ini tugas kita memberikan kesejahteraannya. Jadi jangan dibalik dalilnya. Ya, ketika untuk menekan gaji, lalu dipakai dalil ikhlas oleh yayasan. Nggak bisa. Ketika untuk menohok yayasan, pegawai memakai hadis apa? Atil ajir, jarukal. Tidak. Maka di dalam setiap kehidupan ini ikhwan, apapun saja urusan baik, urusan pekerjaan keluarga kita, yang kita pikirkan kewajiban kita, bukan hak kita. Saya harusnya bagaimana? Jangan dijadikan hak orang lain hujah untuk menekan dia. Ini banyak sekarang. Itu proses. Itulah model orang mengikuti hawa nafsu. Ketika dia disuruh sholat, kalau anak disuruh sholat, dia bilang, ayah juga nggak sholat. Paham antum? Itu model orang yang mengikuti hawa nafsu. Dalilnya benar, tapi dipakai untuk cara mendiskreditkan orang, untuk menjemuskan orang, untuk membalik fakta, memutarbalikkan kebenaran. Inilah yang hawa nafsu. Dalilnya benar. Tapi sebenarnya dia pakai dalil itu bukan untuk apa? Untuk dia amalkan. Tapi untuk apa? Menyalahkan orang lain. Agar dia tidak disalahkan, dituntut. Ini model hawa nafsu. Kalau seseorang yang beriman, hak dia dituntut oleh dia, kewajiban juga ditunaikan. Maka dalam apapun pekerjaan, yang selalu kita perhatikan kewajiban kita. Kenapa? Kalau kita tidak memiliki kewajiban, gaji yang kita terima tidak halal. Sebagiannya tentunya. Tapi bila gaji kita dizalimi kita dan tidak dibayar, itu hak kita dan tidak diterima sekarang, kezaliman itu dosa bagi orang melakukannya. Bila memang tidak dibayar, ke akhirat pasti kita terima. Tidak perlu banyak pikiran kita. Karena kebutuhan kita hidup ini bukan di dunia saja. Lebih berat kebutuhan kita nanti di akhirat daripada di dunia. Kalau itu prinsip yang kita bagi, kira-kira dalam lembaga itu sering terjadi kisruh enggak? Artinya masing-masing pihak apa? Menyadari kewajiban. Bukan menuntut hak. Dalam keluarga juga begitu. Kalau saling menuntut hak itu manusia pasti lemah menunaikannya. Pasti lemah. Banyak lupa. Maka ketika hak kita yang kita temukan adalah maaf dan pahala akhirat kita cari. Tapi yang selalu kita awasi adalah kewajiban kita. Karena kalau kita muqassir, kalau kita tidak menunaikan kewajiban kita berdosa. Kalau ini manajemen yang kita pakai di dalam berinteraksi, dalam pekerjaan kita, insya Allah tidak terbanyak hasud menghasut. Karena dia biasanya menghasut orang lain, memprovokasi orang lain, maka terjadi kekisruhan. Maka kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, kalau kita bicara dengan suasana sekarang, sudah diberitakan Rasulullah SAW akan terjadi pemimpin begini, zalim seterusnya. Apa nasihat Rasulullah SAW? Haddu haqqal ladzi alaikum wa sallallahu haqqal ladzi lakum. Tunaikan kewajiban yang Allah bebankan kepada kalian, ya. Minta hak kalian kepada Allah. Dalam riwayat lain, fa inna ma alaihi ma humilu wa alaikum ma humiltum. Mereka bertanggung jawab terhadap kewajiban mereka, kalian bertanggung jawab juga terhadap kewajiban kalian. Dan kita tidak akan pernah ditanya tentang kewajiban dosa yang dia dilalaikannya. Justru kita yang akan ditanya. Maka ada efek dalam diri kita ini selalu ingin yang menghukum orang bersalah itu adalah kita. Dan terlihat oleh kita. Baru puas diri ini, kan begitu sifat kita. Kan gitu. Padahal ada balasan yang lebih terbaik dari itu. Ketika
Balasan itu disimpan oleh Allah untuk kita kelak di akhirat. Maka menjadi pemimpin punya harapan besar mendapat pahala yang luar biasa, sekaligus juga memiliki ancaman untuk dapat dosa yang berluar biasa. Maka tadi, satu kebijakan saja membuat sejahtera rakyatnya, atau sejahtera satu wilayah, atau satu lembaga maju, pahalanya luar biasa diraih oleh dia. Tapi bila sebaliknya, dosanya juga luar biasa. Maka ikhlas. Ya. Dan ini bagian dari bentuk nilai-nilai apa tadi? Syukur kita. Kalau orang tidak ikhlas dalam bekerja, dia akan upaya mengambil haknya dengan cara tidak benar. Kan gaji saya sedikit, maka dia lakukan pemungutan liar. Betul nggak itu? Dia akan lakukan karena dia tidak ikhlas. Dia akan lakukan pemungutan mencari tambahan-tambahan yang secara diam. Yang pada akhirnya tadi mukadimah yang saya sampaikan tadi, akhirnya yang halal pun tidak berkah jadinya. Karena dicampuri oleh hal-hal yang syubhat. Maka penting sekali ikhlas. Karena itulah tujuan hidup kita, disebutkan Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlaslah. Agar setiap huruf yang antum hajarkan kepada murid, agar setiap sampah yang antum pungut sebagai apapun antum, sebagai keamanan, setiap detik antum menjaga keamanan lembaga ini, antum dapat pahala. Jika apa? Ikhlas. Kalau dia tidak ikhlas, itu tadi, berpotensi tidak amanah tadi dia. Kadang-kadang dia sambil jadi tukang sapu, dia sekalipun pemulung. Yang kadang-kadang lebih banyak dia mengumpulkan gelas-gelas bekas, ya sudah menumpuk pula di gudang, daripada mengikatkan kegiatan kebersihan. Ini salah. Karena dia bekerja untuk dirinya di waktu yang dia harus bekerja dalam jam kerja itu untuk tempat dia bekerja. Maka termasuk di situ telah memanfaatkan waktu untuk kebutuhan pribadinya. Salah dia. Bayangkan oleh antum, maka susah ya, mengamanah itu banyak indikasinya harus sampai kepada amanah kita. Maka kalau orang ikhlas, dia tidak akan pernah terlambat masuk kelas. Dia tidak akan pernah terlambat masuk kantor. Dia tidak akan pernah pulang sebelum jam kantor selesai. Karena dia di sana sedang melakukan ibadah. Sedang menilai ibadah. Dan ini upayanya untuk mendapatkan hasil yang halal dari gaji yang terimanya. Bahkan yang lebih baik adalah dia memberikan bonus. Kenapa? Apa motivasinya tadi? Wa ma jazaa'ul ihsan illal, tidak akan pernah rugi antum. Allah pasti akan balas kebaikan dan kebaikan. Banyak cara ya. Alhamdulillah ya. Ini barangkali pelajaran-pelajarannya anak beri kepada antum. Saya dalam atau seorang ustaz lah, dia dalam berdakwah itu dia kadang-kadang diundang. Panitia ini tidak bisa bayar tempat penginapan, hanya bisa transportasi. Tidak masalah. Tetapi di tempat lain justru dia mengundang, menyediakan fasilitas transportasi dan juga honor. Kan itu saling membagi. Kadang-kadang honornya cukup tinggi. Jadi kita berbuat baik itu kadang-kadang balasannya memang tidak di tempat itu.
Ada di tempat lain. Ini yang ingin anak katakan kepada antum. Wa ma jazal ihsan illal ihsan. Yang antum bantu si A, yang membalas kebaikan antum si J. Allah yang memberikan jalan ke situ. Ma jazaul ihsan illal, ingat itu. Maka tadi sudah kita awalkan di situ. Berikan kebaikan di mana antum bertugas dengan dasar ikhlas. Taib. Ini kalau panjang nanti waktu nih, dah di 11. Taib. Dalil-dalil ikhlas tidak perlu saya perpanjang banyak, ya antum sudah banyak tahu tentunya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, hadis muttafaqun alaih. Setiap amal sesuai dengan niatnya, bagi setiap manusia itu apa yang diniatkannya. Yang ketiga adalah ini berkenaan dengan profesionalisme. Al-isqan, bekerja ahli tadi. Atau dalam bahasa saya lain adalah ulul himmah. Punya harapan besar, target tinggi dalam bekerja itu. Jangan bekerja asal selesai ketika ditanya oleh pimpinan bisa menjawab. Tapi isqanlah, punya ulul himmah. Kerjakan nilai terbaik. Kalau mengajar ada yang malah itu apa teorinya? Dia nggak mau ngasih tugas, kenapa? Akan capek meriksa. Ya. Kalau dalam belajar, contoh yang iskon itu apa? Ketika guru menyuruhnya menghafal 10 ayat, dia hafal 12 ayat. Itu ulul himmah. Selalu mengajarkan pekerjaan selesai waktunya sudah selesai dia. Tapi iskon. Bukan asal selesai. Sama dengan murid, jangan ujian itu yang penting lulus. Tapi upayakanlah kalau lulus mendapat nilai 9. Nah banyak kita bekerja itu sampai pada titik tadi. Yang penting selesai. Tidak peduli dengan kualitas pekerjaan. Ngajar-ngajar. Tapi kalau guru yang punya ulul himmah, dia akan meningkatkan kemampuannya. Ataupun pegawai, dia sebagai ahli keuangan atau bagian administrasi, dia akan menambah pengalaman-pengalamannya. Sekarang sangat mudah untuk meningkatkan, mengembangkan diri. Sangat mudah. Ya, antum klik chat GPT, antum lihat di YouTube banyak sekali. Mau ilmu pedagogi, mau apa yang antum mau. Khususkan waktu setengah jam saja setiap hari antum mengembangkan di poin antum ahli. Sebagai satpam umpamanya. Dia harus mengerti bagaimana melaporkan setiap hari kondisi keamanan. Mengerti bagaimana menindak kejahatan-kejahatan. Ya. Mengerti, melihat ciri-ciri orang-orang yang akan, dia sudah lihat itu. Curiga orang ini, dia sudah paham. Bagaimana dia menyambut orang yang datang dengan bahasa baik. Tidak mencurigai. Itu semua harus ada. Sehingga ada sebagai lembaga itu kita jangan sapam, Pak, di mana kantor sebulan? Pak, Bapak masuk gedung ini, tuh di tingkat sebelah kiri, nanti belok kanan. Gitu. Nggak profesional. Orang baru datang, dia, kalau sebaiknya apa? Disapam, sebentar Pak, saya teleponkan. Saya tanya dulu, mungkin ada atau tidak beliau. Itulah model pekerja yang profesional. Nanti orang ini sudah masuk, dia keliling kemana-mana, nggak tahu-tahu masuk kemana-mana, dia nggak tahu tempatnya. Rupanya orang yang cari nggak ada pula. Bayangkan sama antum pernah pengalaman gitu nggak? Saya sering kayak gitu. Dalam urusan administrasi kadang masuk Pak, tuh di sini udah lantai ke-7, udah lantai 12, ini turun baik nggak ada. Waduh, rupanya orangnya nggak masuk kantor. Kita udah muter-muter. Nah itu bentuk pelayanan. Bentuk lalu meningkatkan bagaimana upaya pengamanan lingkungan. Dilihat, Ustadz di sana lampu kurang terang. Kalau malam gelap, nggak kelihatan orang masuk. Ustadz ini pagar kayaknya kuncinya udah mulai nggak bagus lagi. Nah itu orang akan selalu peduli dengan pekerjaan. Itulah profesionalisme, itulah ulul himmah.
Dia ingin selalu meningkatkan kemampuannya. Antum yakin setiap seperti itu ada di lembaga, lembaga itu akan punya kualitas yang berbeda, ketika itu lembaga itu akan dicintai orang, maka dengan otomatis peningkatan hasilnya secara materi akan naik. Dengan begitu, yayasan juga berpikir untuk memikirkan apa? Kesejahteraan. Di situ. Makanya saya kalau di IMSA, saya pakai dua konsep saja. Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan semua, kualitas pendidikan dan pelayanan. Yang kedua, meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial dari semua sivitas. Dua saja tugas saya sebagai pimpinan. Demikian pula untuk ISKON ini tentu tidak bisa juga, ini kan selalu saya bicara dua arah dari tadi ya. Baik yayasan, karena kita senang di yayasan, ataupun para yayasan juga begitu. Jangan sekedar hanya guru ini diperas ngajar-ngajar, tidak diadakan pembimbingan, tidak diadakan pelatihan-pelatihan. Kalau ada seminar tidak diadakan, dianjurkan dia masuk. Ini ada seminar, ikuti. Ada pelatihan keamanan satpam pokoknya untuk sekali-kali diundang ada pelatihan untuk pemadaman kebakaran kah, tolong pertama kah, ataupun yang apalagi BMKG kah. Jadi ada dua arah, ini yang saya minta. Yayasan juga harus jangan hanya kadang-kadang dibebani, tidak ada waktu untuk mengadakan pelatihan-pelatihan kepada sivitas yayasan ini. Harus ada pengembangan pegawai. Harus ada pengembangan, biar dia ISKON, biar dia hebat, mahir. Karena pekerjaan yang ISKON itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang diwakilkan Imam Tabrani dan lain juga, Inna Allah yuhibbu ahadukum ayyuskina. Ini Imam Bahaki disesuaikan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami'. Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum ayyuskinahu. Allah cinta bila kalian mengajar sebuah urusan betul-betul ahli. Nah ini tadi yang saya contohkan, tukang cukur rambut, tukang jam. Kalau dia ahli, pekerjaan berkualitas. Maka jangan sering kerjakan asal-asalan. Contoh lebih konkret lagi, beda antara tukang yang coba-coba dengan tukang yang sudah Tukang yang sudah coba-coba, antum lihat, sering salah ukur, sering salah potong, yang pada akhirnya banyak makan bahan, yang itu merugikan kepastinya. Terbuang banyak bahan. Ngadok semen dan segala macamnya. Ya beda antara coba-coba dengan orang ahli. Kalau orang alang ahli, dia ngukur tepat, ya kan? Kemudian hemat, kemudian juga cepat kerjanya. Nah, ini diupayakan dari dua arah. Baik pegawai juga berupaya dengan secara mandiri meningkatkan kemampuannya. Lembaga juga minimal sekali semester, sekali setahun harus ada juga pelatihan-pelatihan, penantaran-penantaran, seminar-seminar untuk meningkatkan kapasitas keahlian daripada seluruh pegawai. Karena dari tadi selalu saya bicara dua arah. Ikhlas juga begitu, ISKON juga begitu. Ya. Seperti itu. Baik. Yang keempat. Ini kembali kepada masalah amanah. Al-adu wa adamul zulmu. Wa adamul zulmi. Al-adlu wa adamul zulmi. Adil dan tidak menzalimi. Apa maksud adil di sini? Adil di sini ada dua. Adil dalam melayani. Yang kedua, adil di dalam memberikan punishment. Apa maksudnya? Hukuman. Jangan dibeda-bedakan. Ini orang tuanya lebih kaya, donatur, lalu dilayani yang baik. Oh ini sering terlambat orang tuanya bayar SPP, teman tidak dilayani. Tidak. Al-adlu. Dan juga begitu pegawai, adil. Adil bukan berarti membagi sama rata, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu pula gaji begitu. Mulai dari tingkatan pendidikan, mulai dari masa kerja, nah, itu diperhitungkan dalam menentukan nominal gaji. Itu adil. Demikian pula adil dalam kedua apa tadi? Adil memberikan pelanggaran-pelanggaran, harus adil.
Ini karena memang dasar sudah tidak senang, ada guru melakukan kesalahan. Kepala sekolah langsung minta ke yayasan, pecat aja Ustaz. Maka oleh sebab itu agar terjadi itu harus ada SOP. Harus ada aturan yang mengatur itu. Apa saja bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dulu peringatan pertama, kedua, ketiga. Ya, apa saja standar-standar yang pegawai bisa dinaikkan gajinya setelah 2 tahun umpamanya. Dibuat standarnya. Ada standar kedisiplinan, ya kan? Seperti itu. Nah, ini ilmu-ilmu manajemen. Ya, jadi adil. Adil ada 2. Dalam memberi pelayanan, jangan ke guru ini baik, ini tidak, enggak. Harus tidak beda-bedakan. Siapapun dia harus sama memberikan pelayanan yang baik. Diperlakukan baik, adil. Demikian pula ketika menyikapi kesalahan harus adil. Nah, kita sering dimasuki oleh urusan-urusan pribadi kadang-kadang ketika memberikan pelayanan atau memberikan hukuman. Enggak boleh. Harus ada standar yang jelas. Kenapa? Karena ini berpotensi terjadinya keseruhan. Ya, namanya ada kezaliman, pasti itu sangat berbahaya dalam satu lembaga. Itu diupayakan. Ini dalilnya banyak sekali. Antum bisa banyak. Innallaha ya'muru an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanah itu kepada yang miliknya, membayarkan amanah, menunaikan amanah itu, dan apabila memberikan keputusan antara manusia, berikan dengan penuh adil. I'dilu aqrabu bittaqwa. Berlaku adil itu lebih dari ketakwaan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. I'dilu aqrabu bittaqwa. Jangan membuat kebencian kalian kepada satu kaum ya untuk tidak berlaku adil, jangan, tidak ada. Kita harus profesionalisme. Nah, ini hal-hal ini harus selalu dikembangkan. Jadi ada aturan yang jelas untuk memberhentikan seseorang. Dia tahu, ya tentu disosialisasikan. Dia tahu kesalahannya dia sendiri. Maka dia tidak akan. Ya. Dan juga guru harus adil juga di dalam menilai bagi kebijakan. Ada guru ini, ya, ketika aturan itu menguntungkan dia senang sekali. Ketika aturan yang tidak menguntungkan dia bilang, kan saya sudah menaikkan pekerjaan saya. Yang penting pekerjaan saya kan selesai. Enggak sesuai kehadiran kan enggak masalah. Walaupun saya terlambat, tapi pekerjaan saya kan selesai. Nah, itu kadang-kadang dia alasannya terlambat, tapi pekerjaan saya kan selesai. Nah, kalau memang aturan masuk jam 8, keluar jam sekian, tetap seperti itu. Jangan pula yang penting pekerjaan saya kan selesai. Ya, saya lebih cepat pulang, saya terlambat datang, nggak masalah. Nggak bisa begitu. Nah, ini upaya-upaya yang harus kita lakukan. Adil. Ya, baik dari guru ke murid-murid juga begitu. Juga satpam, siapapun saja, pelayan-pelayan, ya, abagai administrasi semuanya harus adil semua. Kadang-kadang saya lihat satu lembaga itu ada satpam, kelihatan, wah ini mobilnya bagus, boleh masuk. Ketika ada bapak yang datang-datang mau antarnya masuk, nggak boleh masuk sama dia. jadi problema, gitu. Kenapa sepulang masuk saya nggak bisa masuk, kan gitu. Nah, maka dari itu, ini bukan di sini saya ceritakan di lembaga-lembaga yang pernah saya lihat begitu. Karena kadang-kadang ini dia ketika menyuguh anaknya ngasih hadiah sama satpam. Nah, ketika dia minta izin ke satpam boleh masuk, terpaksa diizinkan. Kenapa? Sering ngasih hadiah. Nah, ini harus hati-hati. Pelayanan terhadap wali murid, terhadap guru harus adil. Ya. Ada sebagian pondok itu yang orang tuanya sering ngizin ngasih hadiah ke satpam, anaknya sering bisa keluar. Ya kan? Nah, tidak bisa. Harus adil. Aturan harus ditegakkan pada siapapun. Ini problema-problema mengolah pendidikan ini. Lembaga itu begitu. Ya. Baik. Saya baru saja. Kemudian, jujur yang kelima ini. Ini masih dalam hal amanah, jujur. Ini problema yang sangat banyak juga. Tidak jujur mengasih informasi.
Bukan jujur dalam masalah menggunakan uang saja. Kadang-kadang ada kegiatan, ada panitia, dibuat proposal. Kadang-kadang laporannya nggak jelas. Harus jujur. Kalau uang tuh sisa, kembalikan. Simana kalau kurang, antum minta tambah. Jujur. Karena tadi berkenaan dengan amanah dan juga mengenakan dengan keberkahan yang antum dapat. Jujur. Ya termasuk minta izin tadi yang sudah sebut sentil dari awal tadi, banyak saya jelaskan. Kadang-kadang dia tidak sakit, minta izin karena ingin ada urusan keluarga tertentu. Ya, tidak ada alasan sebetulnya tidak terlalu darurat, tapi dibuat oleh supaya kan ini penting saya harus hadir. Seakan anak-anak telantar pelajarannya, pekerjaan di kantor telantar dan sebagainya. Prinsip saya sebagai pribadi di dalam memimpin adalah, kalau jam kerja saya tidak sakit, saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Kalau urusan keluarga saya tunda. Kecuali memang darurat. Kenapa? Karena secerdik apapun kita cari alasan, bukan kita yang rugi. Bukan orang lain yang rugi, kita yang rugi. Masalah gaji yang kita terima tadi itu kan ada unsur penipuan jadinya. Gitu. Dan ketika mau butuh apapun fasilitas lembaga, izin. Izin. Boleh saya memakai ini. Walaupun itu adalah fasilitas untuk kita dari lembaga, tapi bukan digunakan di luar urusan pekerjaan, sebaiknya kita minta izin. Demi menjaga syubhat tidak ada di dalam itu. Agar syubhat tidak ada di dalam itu. Jadi kembalinya bukan kepada lembaga, kembali pada diri kita nantinya. Gitu. Nah, kejujuran sangat penting. Karena itu Allah SWT katakan, ya alladzina amanu ittaqullah kunu ma'as-shadiqin wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, bertawakal kepada, jadilah kalian orang-orang yang jujur. Dan kata Rasulullah SAW, innal sidqah yahdi ilal bir, wa innal bar yahdi ilal jannah, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar. Seseorang berdusta satu kali, dia terpaksa berdusta kedua. Itulah efeknya dusta. Dan dusta itu bila terjadi 3 kali terbongkar. Mudah membongkar kebohongan, itu sangat mudah. Maka harus apa? Jangan berdusta. Jujur. Ada kadang-kadang, ini pengalaman ya. Dia bilang, Ustaz pinjam uang, saya susah gini. Ada yang ngaku begini, dia karena tipu, penipu online gitu loh. Dia ngaku kena tipu sekian puluh juta, dia minta pinjam uang. Tapi alhamdulillah saya tidak jadi kena dengan orang ini. Karena tidak yakin. Akhirnya setelah saya lacak, rupanya kebiasaan orang ini adalah meminjam uang dengan berbagai alasan. Terbongkar terakhir, dia punya banyak hutang dengan wali murid dan juga orang-orang lain. Ketika dikonfirmasi oleh kepala sekolah, hujahnya adalah dia buka bisnis begitu, usaha. Jadi alasannya bangkrut atau apa? Begitu. Padahal dia secara finansial, ini kembali lagi topik yang pertama, antara kebutuhan dengan keinginan, kemauan. Dia sudah dikasih rumah dinas. Dia punya gaji yang cukup. Nah, kenapa harus membandingkan diri dengan sesuatu yang di luar kemampuan kita? Banyak hal-hal ini terjadi yang merusak lembaga
Karena kepribadian salah seorang dari lembaga itu. Orang kadang-kadang masyarakat kita ini selalu salah dalam menilai. Yang salah personal selalu dihukum lembaga. Oh itu yayasan itu begini nih gurunya. Nah, si Fulan itu begini, kenapa harus dibawa yayasan? Karena yayasan itu tidak pernah memerintahkan guru seperti itu. Tetapi antum sebagai pegawai atau guru di sini pasti itu efek buruk bagi lembaga. Orang tidak membedakan, itu masalahnya. Itu adalah urusan pribadi antum. Maka dikiralah yayasan tidak memberi gaji yang cukup pada gurunya. Karena gurunya sering minjam uang sama orang lah. Itu antara image-nya lahir. Atau kalau mau tidak, bahwa dianggaplah guru-guru pondok di sana itu atau pesantren di sana atau yayasan sana banyak bohongnya. Ini berpengaruh ke yayasan, berpengaruh ke lembaga antum. Ketidakjujuran antum di luar itu jangan antum kira. Maka harus dijaga nama baik lembaga. Sangat penting. Maka harus dijaga nama baik lembaga. Karena kalau terjadi fitnah-fitnah dalam lembaga antum, akan mempengaruhi jumlah siswa. Pengaruhi hal-hal lainnya. Ketika itu terpengaruh, pasti pengaruh pula ke gaji antum, dan seterusnya. Berefek semuanya. Nah, dan paling berat itu menjaga marwah lembaga. Maka harus pandai-pandai. Jujur bukan maksud di sini antum kisah saya jujur kepada yayasan dan murid dan wali murid. Lalu di luar antum nggak jujur. Bukan saya maksud ya dalam pekerjaan saja antum jujur, itu pasti yang utama juga. Tapi di luar antum tetap bersifat jujur maksudnya. Karena itu akan membawa nama lembaga. Betul di dalam bertugas juga jujur. Laporannya, transparan dan sebagainya. Tapi di luar antum juga perlu menerapkan kejujuran tadi. Menjaga nama baik lembaga. Baik. Yang keenam, al-wafa bil adl. Menepati janji. Ini masih dalam penjelasan apa ini? Amanah. Ya. Apa janji-janji? Banyak sekali aturan-aturan yang sudah disosialisasikan. Ikuti, itu sudah bagian dari janji. Saya akan berjanji di sini, kontrak-kontrak kerja dan sebagainya. Kalau memang kita tidak sanggup, ya tidak usah ditandatangani, tidak usah diterima. Dan oleh sebab itu, baik yayasan maupun menjanjikan sesuatu, memberikan harapan, juga, ini saya selalu bicara dua arah. Maka kalau saya jadi pemimpin dari dulu, menjadi pimpinan lembaga, dari dulu saya tidak pernah menerima karyawan dengan cara menjanjikan gaji dan fasilitas. Tapi yang saya sampaikan selalu adalah kesulitan kerja dan kesusahan, tantangan dalam pekerjaan. Karena kalau janji yang baik, manis, semua orang siap menerima. Tapi yang sering orang tidak kuat dan rata-rata adalah orang bila dihadapkan kepada keberatan, kesusahan. Walaupun dalam pikiran kita sebagai pimpinan akan memberikan berbagai pelayanan terbaik selama itu memungkinkan untuk kita lakukan. Itu yang kita pikirkan. Maka kita tidak boleh janji-janji. Kamu kalau jadi dosen di sini gaji akan sekian, nanti setelah itu akan naik begini nih. Nah. Kita sampaikan apa adanya. Kita tes mental dia. Gimana kamu kalau ada guru di sini berperilaku begini kepada kamu? Kalau ada atasan kamu begini kepada kamu, gimana sikap? Gimana kalau gaji terlambat? Gimana kalau gaji kamu diturunkan? Apa sikapmu? Orang sudah dewasa yang siap, betul-betul dia ingin untuk bergabung, dia akan katakan, saya akan mengambil hal-hal yang terbaik di sini. Adapun hal-hal yang negatif itu sama-sama saya perbaiki dan saya akan bersabar jika itu terjadi. Dia siap dulu, jangan diberikan yang manis. Karena ada sebagian kita, dan begitu pula kita ketika mendaftar pekerjaan. Walaupun kita sudah ahli ini, kita kasih data. Saya masih baru banyak belajar. Saya masih kurang pengalaman.
Jangan ketika mendaftar saya bisa ini, saya bisa ini. Nanti ketika antum sudah masuk kerja, diberi pekerjaan-pekerjaan yang antum katakan tadi. Karena waktu antum wawancara mengatakan B. Lalu setelah bekerja apa? Kenapa pekerjaan saya banyak sekali? Yo, antum menawarin waktu masuk kok. Orang senang kok antum menerima antum karena antum banyak bisa mengerjakan pekerjaan. Lah, kan antum memberi harapan tadi itu. Lalu setelah dikasih harapan itu ada saya bisa mengedit, saya bisa ini. Akhirnya ketika dibebankan dia ngeluh. Akhirnya dia nolak, saya nggak bisa ini. Terindikasi dia nggak jujur di awal. Nah, kalau memang kita punya kemampuan, tidak apa-apa kita jelaskan. Ya, tetapi jangan terlalu over, terlalu menarik orang, terlalu bagaimana supaya orang menerima kita juga. Karena antum akan dibebani nanti itu. Pasti itu, kan orang lembaga pasti dia mencari orang yang bisa pekerjaan untuk satu orang, pekerjaan untuk dua orang, bisa kerjaan satu orang, mending dia ambil yang satu orang. Kan sedikitnya biaya personalnya, begitu pastinya. Nah ini juga terjadi. Jadi dua belah pihak harus, maka saya selalu arahkan. Kedua belah pihak harus berdasarkan adalah apa? Al-wafa bil ahd. Kalau kita sudah berjanji akan naikkan gaji pokok 1 kali 2 tahun, kemudian tidak memungkinkan itu karena besar biaya proporsional, kita buka, jelaskan, ini alasannya. Oh saya belum bisa untuk menaikkan gaji pokok, tapi kita kasih bonus segini aja dulu. Itu nama solusi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi apa? Janji-janji yang bohong. Lu katanya ada begini, kok hilang aja informasi, kemana perginya? Tidak boleh begitu. Kalau memang tidak mampu, jelaskan tidak mampu. Jangan digantung itu informasi nggak jelas apa kesudahan ini. Ini juga banyak terjadi dalam lembaga, yang pada akhirnya membawa apa? Isu-isu negatif tentang lembaga. Ini kedua belah pihak, ya. Jadi al-wafa bil ahd. Termasuk janji jam kerja dan semacam itu harus ditepati. Termasuk janji gaji dari yayasan semacamnya harus ditepati. Fasilitas dari yayasan harus ditepati. Kalau memang sudah dijanjikan. Maka dibuat aturan apanya? Kamu akan dapat rumah dinas sekian tahun, akan tambah gaji setelah sekian tahun. Maka dibuat perencanaan. Dan itu kita hitung. Kemampuan belanja kita di tahun ke depan berapa? Kemampuan pengeluaran kita berapa? Dan menghitung belanja lembaga bukan untuk 1 tahun. Adalah 4 tahun ke depan. Jadi perhitungkan. Kan bertambah pegawai antum. Ini bertambah. Antum namanya naikkan gaji karyawan sekali 2 tahun atau sekali 4 tahun. Itu harus dihitung pengeluaran itu. Jangan antum lihat sekarang. Kalau sekarang, Masya Allah ini banyak kayaknya duit sisa. Lalu antum naikkan. Tahu-tahu uang tahun kedua kurang. Terpaksa diturunkan. Nah ini bahaya. Lebih baik tidak dinaikkan, tapi tetap daripada naik tuh turun. Jadi hasil beda. Gitu. Nah ini hal-hal ini harus dikaji. Baik. Al-wafa bil ahd. Dalilnya adalah wa'ufu bil ahdi innal ahda kana al-mas'ul. Kana mas'ul. Ya, tepatilah janji karena janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. At-ta'ah fil ma'ruf. Nah, aturan-aturan pimpinan baik kepala sekolah, kepala yayasan itu ditaati. Karena saya menemukan juga dalam sebagai lembaga itu adalah kepala sekolahnya yang enggak patuh kepada yayasan. Ya, gurunya enggak patuh kepada kepala sekolah. Ya, yang nama pimpin itu ditaati. Selama itu adalah sesuai aturan yang berlaku dan kebenaran. Ya, wajib ditaati itu. Makanya pimpinan yang ya beda antara pemimpin negara dengan pemimpin yayasan, tentu beda cara mentaatinya, kan gitu ya. Tapi asal kepada pemimpin kita harus taat, itu maksudnya. Kalau nggak ditaati pemimpin, itu apa namanya pemimpin, kan gitu. Pemimpin kan untuk taati. Kalau sama pemimpin tidak taati, sama dengan ada pemimpin tidak adanya, sama aja itu. Karena tidak ditaati. Maka ditaati hal-hal yang ma'ruf itu. Ya, kepada mudir, penanggung jawab, diminta laporan sekali sebulan, 2 bulan, wali kelas dan sebagainya, harus taati. Jangan ngeyel gitu. Absensi di ditangani, cek lek harus ada. Ini ada kadang-kadang dia enggak peduli dengan itu aturan. Ketika diterapkan aturan, dia protes. Kalau kita maunya harus pinjar, harus ngambil absen.
Dia nggak pernah. Lalu dikumpulkan oleh bendahara bagian administrasi kehadiran. Lah, dia banyak sekali nggak hadir. Tentu orang nggak tahu, dia dipotong gajinya. Dia mencak-mencak. Lah, saya kan hadir. Lah, kamu hadir mana buktinya? Ya tanya si Fulan. Kan kita di sini bertanya tidak mungkin setiap bulan nanya si Fulan. Tentu harus dengan pinjari kan gampang kan gitu tujuannya. Nah itulah masalah kadang-kadang. Sudah ada fasilitas, sudah ada alat, tapi dia katakan tidak mau dia melaksanakan itu. Mangkel gitu, melawan. Lalu ketika tanya, saya tanya si Fulan itu semua, murid-murid kan semua hadir, lihat saya hadir. Betul, tidak mungkin setiap pendahara atau apa nanya satu-satu murid, gurumu hadir, tidak mungkin. Sudah ada alatnya, maka dia melihat di sini aja. Itu efisiensi dalam waktu dan kerjanya. Nah, kadang-kadang begitu, ada yang tidak taat kepada aturan itu banyak sekali kadang-kadang. Nah, coba taati aturan-aturan itu. Ya, kalau tidak, disitulah mulai kekacauan di dalam sebuah lembaga. Dalil-dalilnya jelas, asam wa ta'al al-mar muslim fi ma'haba wa karya ma lam yu'mar maksiatin fa in amara aw mu'mira maksiatin fala sama wa ta'al. Taat dan patuh seorang terhadap sang muslim terhadap pemimpinnya, baik suka atau tidak suka. Selama tidak disuruh bermaksiat. Jika ada perintah bermaksiat, ya tidak boleh. Gitu. Nah, ini juga ada kasus. Umpamanya, karena jam pelajaran baru selesai jam 12.45 umpamanya. Zuhur masuk jam 12.15. Lalu diundur waktu sholat oleh sekolah. Ada yang menafsirkan ini adalah menyuruh kepada salah antum. Itu masih dalam waktu sholat. Antum tidak disuruh sholat di luar waktu. Di luar waktu. Yang penting di situ ada sholat berjamaah. Kenapa ini saya ungkit? Karena ini juga dikisruh sebagai lembaga gitu. Jadi perdebatan. Karena jam pelajaran baru selesai jam 12.30 umpamanya. Waktu zuhur sudah masuk 12.15. Kita di jam Islamiyah juga begitu. Di azan yang masjid markazi, masjid utama jamiah, ada azan orang di sana. Kita masih kuliah, nanti habis sholat, lalu kita satu kuliah itu baru sholat berjamaah. Di musola tempat kuliah kita. Itu kan nggak di luar waktu atau sholat. Karena seabdul waktu, sholat di waktunya. Ya. Kecuali antum sudah masuk waktu nanti, sholat dan ditunda di luar waktu. Ya itu nggak boleh taat tuh, keluarlah. Ya kan? Kan belum habis waktu sholat. Paham? Karena hal-hal kecil-kecil ini kadang-kadang salah paham, membawa kekisruhan. Saya sengaja berikan contoh-contoh lebih banyak agar mudah memahami dengan fakta yang ada di lapangan gitu loh. Maka tidak terlalu banyak saya jelaskan dalil-dalil karena antum, karena dalil-dalilnya sebagai antum sudah banyak yang tahu seperti itu. Baik. Atau umpamanya ada aturan masang foto presiden dan sebagainya. Taati. Bukan nggak dilarang memajang foto, Pak. Memajang foto itu ada dua bentuk. Memajang foto kalau karena dianggap foto itu dapat mengusir setan, mengusir pencuri. Sebenarnya sebagian orang sufi meyakini foto guru-gurunya itu syirik. Tapi kalau dia meyakini foto ini haram, kemudian cuman dia supaya tidak terjadi penafsiran keliru tentang manhaj dan akidah dia, darul mafasid muqaddam ala jalil musalih, menolak keburukan lebih dahulu daripada mengambil kebaikan. Atau itikabul akhaf dararain, melakukan hal yang lebih ringan bahayanya, enggak masalah. Supaya antum tidak curigai pula kelompok teroris, radikalisme dan sebagainya. Kenapa saya contohkan ini? Karena juga sebagai lembaga menjadi polemik. Paham? Ya? Baik. Ini yang perlu kita pahami bersama. Yang kemudian berikutnya adalah at-tawadu' wa husnul khuluq. Kepada teman, tawadu' dan husnul khuluq. Ya. Selalu mudah tegur sapa, memberi salam. Kadang-kadang sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada asal masalah. Cuman karena jarang tegur sapa dan beri salam, ini kadang-kadang menganggap, apa ya si Fulan tuh? Dan juga kita tidak selalu ingin ditegur orang. Kita yang lebih saling mendahului memberi salam. Maka hidupkanlah
3S di setiap lembaga itu. Apa? Salam, senyum, sapa. Itu penting. Kenapa? Itulah akan menguatkan ukhuwah kita. Kepada murid juga begitu. Ya, maka hidupkan siapapun yang datang ke lembaga kita sambut dengan baik. Husnul khuluq. Bukan maksudnya di dalam lembaga kita, antum dan sama tetangga juga husnul khuluq. Itu akan menjadi promosi langsung di tengah masyarakat. Karena dilihat guru-gurunya orang yang baik-baik, maka orang masyarakat pengen dididik oleh anaknya oleh orang-orang yang guru yang berakhlak baik tentunya, gitu. Ini sebaik-baik promosi di tengah masyarakat. Baik. 9. Al-hirsu ala waqti wa andibat. Nah, ini sudah kita singgung juga tadi, yaitu menepati waktu kerja. Disiplin. Dalil-dalil ini banyak. Tidak ada yang membuat banyaknya, hilangnya peluang kebaikan kecuali tidak kena disiplin. Maka berapa pekan yang lalu atau hari yang lalu saya pernah men-share satu ungkapan adalah kamu tidak terlalu banyak dituntut untuk pintar, tapi adalah harus disiplin. Disiplin dalam bekerja, dalam murajaah, dalam belajar itu sangat besar pengaruhnya. Contoh kalau seorang guru terlambat saja 5 menit jaya setiap jam, dalam sepekan sudah berapa? Kalau dia ngajar 10 sudah 50 menit, 1 jam. Kalau 1 bulan berarti sudah 4 jam. Sedikit bentuknya. Antum sudah tahulah banyak sekali contoh seperti itu. Maka sedikit-sedikit lama jadi bukit dia. Karena kedisiplinan itulah yang akan membawa keberkahan. Rasul kita mengatakan, ahabul amalillahi adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling cinta Allah itu adalah yang senantiasa dilakukan walaupun sedikit. Nah ini, antum kalau namanya biasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran setiap hari, 1 ayat saja. Dalam segala pekerjaan, kalau disiplin akan membuahkan hasil yang luar biasa. Dan banyak kita kehilangan peluang karena kita tidak disiplin. Pekerjaan terlantar dan tertinggal itu karena kita tidak disiplin itu. Disiplin menyerahkan absen. Ini bukan disiplin hadir saja. Disiplin dalam membayar gaji bagi yayasan. Itu semua. Harus disiplin semua. Bukan masuk kehadiran saja, bukan mengajar saja, juga lapor-laporan, juga pembayaran SPP dari orang tua wali murid juga demikian. Semuanya berkait itu. Termasuk juga pembayaran gaji dari yayasan ke pegawai. Disiplin. Kenapa? Karena dia sudah membuat perencanaan-perencanaan. Tanggal sekian biasanya sudah terima gaji, tanggal sekian mungkin untuk beli ini, untuk mengasih ini, semacam. Kalau ini selalu berjalan dalam suatu sistem, itulah akan membawakan ya sistem tadi menjadi mengadakan perbaikan-perbaikan. Kedisiplinan itu sangat penting. Dan jika itu antum terapkan kepada murid-murid antum, akan lahir pula lah generasi yang disiplin. Kadang-kadang ini saat kita disiplinkan orang umpamanya masalah pembayar SPP, kita harus buat aturan. Bagaimana supaya mereka ini disiplin? Kita pikirkan. Kalau memang dia tidak bisa membayar penuh, kasih waktu sampai tenggat berapa. Terlambat dari itu memang tidak bisa. Maka dia disiplin. Karena ada sebagian yayasan itu berhutang atau maksudnya hutang wali murid itu kadang-kadang sampai miliaran nggak dibayar. Karena tunggak itu. Akhirnya pondok apa? Listrik, air juga jadi terganggu. Gaji guru terganggu. Kenapa? Karena satu penyebabnya tidak disiplin tadi. Maka kita lembaga harus bisa membuat aturan-aturan kedisiplinan. Baik untuk administrasi keuangan atau administrasi pekerjaan. Harus kita buat aturan yang jelas. Dan ada juga teguran-teguran bila tidak ada kedisiplinan itu. Juga kehadiran murid juga begitu, harus disiplin. Sehingga anak-anak kita orang-orang yang selalu ya berdisiplin di dalam
kehidupannya. Dalil-dalil banyak di sini, diantaranya Allah menyebutkan tentang besarnya waktu, nilainya waktu, keagungan waktu itu, wal asri, wasyamsi, wal qamari, wal laili, wal nahari, wal fajr. Allah bersumpah dengan waktu-waktu itu menunjukkan adanya perhatian manusia kita kepada waktu. Nah, banyak hari ini waktu-waktu itu habis untuk media sosial. Kemudian adalah ya, sudah seberapa? 10 ya? Taib. Yang 10 adalah, tadi apa saya sebut? Hemat. Hemat dalam arti apa? Mempergunakan fasilitas lembaga. Kadang-kadang karena ini milik kantor, karena milik sekolah, milik yayasan, wah, motor 3 bulan nggak dicuci-cuci, motor nggak diservis. Karena kamu bukan punya dia. Tidak begitu. Pelakukanlah fasilitas kantor sebelumnya kita menggunakan milik sendiri. Itu banyak itu. Ya hujan kehujanan, ya ada nggak dimasukkan, kepanasan nggak dimasukkan, hancurlah barang-barang itu. Nah, kalau hematlah menggunakan fasilitas. Papan tulis, kapur, pensil, pena untuk penghapus papan, hemat. Dan peduli bersama. Nampak motor kantor di luar. Tidak ada orang siapa punya ini. Kenapa kita tidak bisa bantu? Masukkan. Semua punya perhatian untuk menjaga fasilitas kantor atau lembaga. Semuanya. Jangan karena diberi gratis oleh lalu kita pakai seenaknya, nggak diservis, dipakai. Dan ini sama banyak punya bukti di lembaga-lembaga begitu. Karena kalau milik kantor dan milik yayasan udah dipakai aja aduh. Kadang-kadang lupa pula bayar pajak sudah 5 tahun nunggak pajak. Nggak pernah servis. Hemat. Menggunakan fasilitas lembaga. Siswa kita juga begitu. Jelaskan. Karena dengan berhemat itu, uang-uang yang lain, listrik pokoknya nggak butuh, matikan. AC nggak butuh, matikan. Kenapa? Karena saya berpengalaman hal seperti ini. Ketidakhematan itu luar biasa pemborosannya. Luar biasa pemborosannya. Nampak keran mulai rusak. Airnya netes-netes. Itu dilaporkan bagian Saperas. Laporkan kepada yang bisa. Tolong diganti, itu ada foto. Karena kita kan beruduk kan, lihat, lewat aja. Mungkin orang yang bertanggung jawab ini nggak tahu kalau ada keran-keran yang rusak. Ketika keran itu netes-netes terus, lama-kelamaan air ini, tandon selalu kosong, senior terus hidup, senior kebakar. Banyak efeknya hal-hal yang itu. Antum lihat kecil pengaruhnya, tapi efeknya sangat besar. Apa saja yang kelihatan? Kelihatan pintu masjid yang ada yang tidak terkunci atau apa semacam. Peduli kita. Jaga bersama. Dengan demikian, harta yayasan bisa terkumpul dengan menghemat begitu, bisa melakukan pengembangan. Baik meningkatkan fasilitas atau pelayanan dan juga baik untuk murid, untuk siswa, juga untuk para guru, untuk para karyawan. Naik gaji kah? Fasilitas lain kah? Mungkin pos satpam yang belum rusak atau apa bisa kita buatkan semacam. Nah inilah yang harus kita perhatikan. Hemat. Menggunakan fasilitas lembaga. Nah, inilah yang singkat dapat saya bahas. Sebetulnya masih banyak hal yang lainnya. Semoga yang singkat ini bisa untuk memperbaiki dan lebih memperbaiki dan membuat lembaga kita lebih berkembang lagi. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khair. Kita ucapkan kepada Ustaz kita, narasumber kita, Ustaz Dr. Ali Muslim Putra, yang telah memaparkan kepada kita tadi, ikhwah sekalian, materi yang sangat padat. Yang ini merupakan, sebetulnya ini adalah gawe kita semua. Ya, tidak terlepas tadi dua sisi yang beliau sampaikan. Tanggung jawab yayasan dan juga hak dari tanggung jawab pegawai dan karyawan. Ini semua dua arah
ya disampaikan oleh beliau tadi, tentu ini memberikan kontribusi dan motivasi kepada kita semua untuk mulai berubah. Artinya masukan yang memberikan kepada kita mindset yang selama ini mungkin seperti yang beliau sampaikan tadi itu masih ada sama kita. Kita sekarang tidak lagi mengukur kepada teman-teman atau saudara atau rekan kita yang lain, tapi ibda' binafsi atau lihat diri kita masing-masing. Seberapapun besarnya kita, fungsi kita di peran masing-masing itu adalah sangat mempengaruhi lembaga. Dan seberapapun tanggung jawab yang kita pikul. Dan kalau satu elemen yang tidak berfungsi, maka tidak akan berfungsi semuanya. Jadi poin-poin penting yang beliau sampaikan tadi, ini kita bisa renungi kembali, kita catat dan kita terus membacanya, agar ikhwah sekalian kita betul-betul menjadi pegawai yang amanah. Pegawai yang betul-betul kita sekarang menjalankan amanah. Kita di yayasan adalah menjalankan amanah. Dan kita sebagai pegawai adalah amanah. Dan tentu kita semua akan diminta pertanggungjawaban nanti akan semua pekerjaan kita ini. Nah, sering kita sampaikan ikhwah sekalian dimuliakan Allah SWT, sehebat-hebatnya atau secanggih atau semahalnya mobil Fortuner yang mahal itu, tapi kalau satu pentilnya yang bocor, yang tidak berfungsi, tidak akan berjalan. Petugas kebersihan yang beliau contohkan tadi dan satpam sangat mempunyai peran penting dalam sebuah lembaga. Ini tentu kita cermati secara bersama-sama, mudah-mudahan ini membawa bekal kepada kita semua untuk rasa tanggung jawab dan memiliki lembaga kita ini. Karena semuanya tidak akan mungkin dipikul oleh kita-kita, oleh pimpinan, oleh kepala dan mudir, tapi semua kita berhak untuk menjaga kewibawaan, menjaga amanah, menjaga juga nama kita. Seperti yang beliau contohkan tadi, kejujuran. Bisa kita jujur di lingkungan kita, tapi tidak jujur di lingkungan masyarakat juga berefek kepada lembaga. Ini luar biasa sekali kalau kita cermati, ikhwah sekalian, untuk bagaimana marilah kita mulai ya merubah mindset kita menjadi pegawai-pegawai yang amanah. Selagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, mari bersama-sama. Kalau tidak berjalan, ya ini kita akan monoton, tidak berkembang. Insyaallah taala kita akan terus ya memberikan pendampingan dan memberikan pencerahan seperti Bang kami telah melaksanakan beberapa penguatan kepada bertahap nanti setelah kita adakan juga penguatan kepada musyrif ya. Pada musyrif dan rapat periodik nanti akan kita teruskan kesamaan visi kita, rapat periodik unsur pimpinan, mudir ya, dan kepada seluruh karyawan kita akan berikan porsi-porsi waktu untuk kita semua betul-betul terus melangkah perbaikan karena semuanya kita akan bertanggung jawab dan fungsi kita masing-masing insyaallah. Dan kita di jajaran pengurus insyaallah dengan amanah yang dipikulkan amat berat dan amat berat. Kalau tidak dukungan kita semua, dukungan antum-antum semua dan pembina kita, ini tugas yang luar biasa. 450 juta yang harus kita siapkan sebulan untuk gaji, tambah lagi fasilitas-fasilitas yang terus kita akan penuhi. Ini harus kita bangun kebersamaan. Nah, ikhwah sekalian Allah, para satis dan asatidz semua, paparan beliau tadi ini insyaallah akan jadikan catatan, akan menjadikan perubahan, merubah mindset kita untuk sebuah berubah. Kalau kita punya niat, nawaitu untuk berubah insyaallah, ya kinerja kita akan berubah. Jangan ya seperti beliau sampaikan tadi hanya lepas tanya, lepas ngajar hanya sekedar mengajar, belajar hanya sekedar mengajar, tapi lebih dari fungsi kita sebagai pegawai dan sebagai pimpinan, sebagai unsur di lembaga di unit-unit kita masing-masing. Untuk itu kita lanjut dengan soal jawab. Persilahkan kepada asatidz dan asatidz semua, boleh dengan kertas, boleh dengan langsung. Insyaallah nanti kita akan selesaikan materi sesi pertama ini untuk seminar pendidikan jam 12.15. Langsung kita break untuk persiapan sholat zuhur dan persiapan nanti isoma dan lanjut dengan tabligh akbar untuk jamaah kita secara umum. Dan antum juga semua wajib hadir seperti edaran yang telah disebarkan oleh masing-masing mudir.
Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan. Ada yang langsung dahulu? Ada yang langsung, silakan. Tafadhol. Ya. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, insyaallah. Dalam situasi darurat yang memerlukan kemampuan kita untuk kemaslahatan yang banyak, yang situasi itu harus meninggalkan peraturan atau jadwal dari pimpinan, manakah yang harus kita dahulukan? Baik, barakallahu fikum. Itu dikomunikasikan dengan pimpinan. Komunikasi dengan pimpinan kita bahwa kita ada kondisi. Sehingga kalau ada waktu untuk beritahu lebih cepat, diberi lebih cepat, sehingga kalau ada jadwal kekosongan di kelas, bisa digantikan oleh guru yang lainnya. Atau ada tugas di kantor yang mesti kita pegang, karena kita uzur, juga bisa mungkin diwakilkan kepada yang lainnya. Jadi intinya adalah jalin komunikasi dengan lembaga secara baik. Kalau kita ada uzur, ada suatu kegiatan di masyarakat ya yang tidak bisa kita tinggalkan, kita komunikasikan. Atau begitu juga urusan keluarga. Jadi kadang-kadang yang membuat terjadinya kesalahpahaman adalah kurangnya komunikasi antar dua belah pihak. Maka harus selalu berkomunikasi ya dengan baik supaya bisa diatasi masalah yang ada dengan cara baik pula. Jadi kalau tadi kita nggak bisa masuk, kepala sekolah bisa mencarikan guru lain untuk penggantinya supaya anak-anak tidak belajar lalu nanti bikin masalah, main, ribut di kelas dan sebagainya, atau merusak fasilitas kelas dan sebagainya. Nah, itu diantara solusi jika ada kondisi-kondisi yang sifatnya kita harus meninggalkan tugas, kita harus membuat surat ataupun menghubungi pimpinan agar dicarikan solusi dari pekerjaan yang kita tinggalkan. Syukran barakallahu fikum. Jazakumullah khair, terima kasih. Ada yang masih? Kita langsung dulu ikhwah, baru dengan kertas. Masih ada? Yang akhwat, para asatizah. Ya, sambil menunggu, kalau ada yang langsung kita lanjut dengan pertanyaan yang dengan kertas ini. Ada pertanyaan. Barakallahu fikum Ustaz. Bagaimana menyikapi kita sebagai pegawai yang sudah diembai tugas, tapi terkadang masih disuruh pekerjaan lain oleh pimpinan, yang di luar basic dan di luar tugas pokok saya, dengan alasan ikhlas dan istihsan. Jazakallah khair atas jawabannya. Taib. Ini memang ada kondisi-kondisi kadang-kadang ketika pekerjaan kita tidak sesibuk pekerjaan yang lain. Ataupun ya terjadi penunjukan untuk suatu tugas yang belum ada yang memegang itu. Kalau kita bisa membantu, ya kita bantu. Karena memang di dalam lembaga itu, ya saya sendiri berpengalaman seperti itu. Karena memang ada sebagian, Masya Allah, ya dia bekerja cepat, tanggap, kemudian banyak sekali keterampilan yang dimiliki oleh dia. Ya, maka kita minta bantu, ya, atau mungkin tugas yang kita pegang itu bisa ditunda untuk pelaksanaannya karena ada tugas mendesak, kita ditugaskan untuk itu. Itu biasa-biasa dalam lembaga, tetapi tentu kalau kita merasa keberatan, tidak salah kita menyampaikan dengan cara baik. Itu maksudnya, jalin komunikasi yang baik. Maka saya juga begitu. Ya, karena ini juga saya bukan bercerita orang lain, pengalaman saya pribadi sendiri di antara dosen, antara pegawai, Masya Allah kadang-kadang itu cekat sekali, sebentar cepat selesai gitu loh. Ada yang lain itu, ntar dulu, lagi inilah alasan ini. Tapi yang ada yang sesuatu dia cepat sekali, bisa bekerja lebih cepat gitu. Nah, kadang-kadang dia jelasin aja, Ustaz, saya sedang ini disuruh oleh bapak ini. Oh ya udah, itu dulu. Karena itu penting. Nah, begitu kita jelaskan. Memang saya minta tinggi, tapi kan dia juga punya pimpinan pokoknya. Dan pimpinan itu di bawah saya, bukan saya mentang-mentang.
Saya pimpinan tertinggi. Saya dulu, enggak. Kita sebagai pimpinan tahu ini pekerjaan disuruh oleh pimpinan dia itu adalah yang itu yang lebih dahulukan, kalau itu memang lebih cepat mendesak. Kalau tidak, kita lebih butuh dan itu kayaknya bisa ditunda, kita hubungi pimpinannya. Supaya apa? Supaya dia tidak dinilai oleh pimpinannya, dia telah melalaikan maka saya hubungi pukat ini pokoknya, atau mungkin, maaf, pinjam dulu bawahan kamu, begitu kan? Untuk pekerjaan tadi dia bilang bahwa dia punya pekerjaan ini, sebentar saya lagi butuh ini, benar. Nggak masalah. Itulah modelnya komunikasi. Karena memang yang dalam lembaga itu pasti kekurangan itu banyak pastinya. Tapi cara komunikasi kita sebagai pimpinan, ya, pamannya ini wakil kepala sekolah menyuruh sesuatu. Kepala sekolah juga butuh orang yang sama. Nah, gimana dia menyikapi itu? Tentu dia berkomunikasi, Pak, saya disuruh Pak Wakil gini tadi. Oh ya, kemana itu ke sana? Nyebut surat atau apa? Oh, ibu biar saya hubungi Pak Wakil, gimana apa urusannya, nanti saya izinkan kamu. Itu yang baik. Jangan disuruh, lalu kita katakan kepada pegawai ini, saya kan lebih tinggi dari Pak Wakil, saya kepala sekolah, saya lebih hak untuk. Bukan begitu cara kita. Kalau tidak kita buat masalah nanti dia dengan wakil kepala sekolah. Ataupun kita menyinggung perasaan wakil kepala sekolah. Nah, itulah model komunikasi administrasi itu perlu. Maka kita hubungi kepala sekolah, Pak, maaf, ini Bapak Sepulan katanya lagi ada itu. Iya, itu bisa kebutuhannya kapan? Dalam 3 hari ini, Pak. Oh, saya butuh banget hari ini, saya pinjam dulu ya, boleh untuk ini. Gitu. Bahasa kita pun, bahasa yang bagaimana menghargai wakil kepala tadi. Kamu wakil, ya, saya suruh dulu ke sana, nggak ada apa-apa, ya, nanti pekerjaan kamu saya. Enggak begitu kita. Kita tetap hargai. Nah, ini semuanya dapat dengan pengalaman dan pelajar ya. Maka sampai, Pak, saya izin dulu pinjam ya. Bawaan Bapak untuk ini, karena hari ini kita harus menyelesaikan ini nih. Ya, kalau itu kan besok bisa ya Pak? Bisa, oh ya, enggak apa-apa. Bapak pakai dulu. Itu modelnya. Hatta menggunakan motor, fasilitas, kan begitu juga. Ya kan? Fasilitas. Kadang-kadang itu juga, kadang-kadang jadi keributan itu. Nah, harus dengan cara dikomunikasikan, jelaskan. Ya kan? Pamannya kepala sekolah SD mau pinjam mobil. Kepala SMP juga butuh mobil. Terjadi apa? Mobil satu cuman. Nah, gimana caranya? Dikomunikasikan. Ya kan? Nah, siapa atasannya? Nah, apa pentingnya? Oh, untuk beli itu. Oh, nggak perlu pakai mobil, itu bisa pakai motor. Ya udah pakai motor. Kan begitu. Nah, inilah contoh-contoh ya, kawan, bahwa jalin komunikasi. Maka saya juga sering tegur, saya sebutkan kepada dosen pokoknya saya. Kalian jangan pernah melanggar aturan. Kalau kalian melanggar aturan, kalian tidak enak dengan saya. Karena saya tegur. Dan saya juga tidak enak menegur kalian. Begini, antum kalau satu kali ditegur kadang-kadang nggak enak ketemu, apalagi pimpinan tuh. Lihat dari jauh antum sudah pasti ngilak jalan. Mari salam kadang-kadang antum sudah nggak suka. Efek dari apa? Pelanggaran. Maka selalu jaga komunikasi. Jaga selalu komunikasi. Kita salah, saya jelaskan, Ustadz, saya kemarin lupa minta izin. Maka ini. Karena saat itu saya gini. Gitu. Jelaskan. Tidak masalah. Kalau salah ya sudah. Oh, ini motor saya pakai kampung kemarin Pak untuk keperluan pribadi. Rupanya bannya pecah. Akhirnya saya nggak punya uang gantinya. Saya pakai dulu uang yayasan. Atau boleh nggak dibantu yayasan. Begitu. Kadang-kadang kan kalau udah rusak, didiamin aja kan toh. Nggak tahu siapa yang ngerusak ini. Nah gitu. Itu modelnya. Ya kan? Nah begitu kita. Ya sudah, kita kalau salah ngaku aja. Kita minta bantu sama yayasan. Atau kita separuh atau gimana. Begitu caranya. Itu yang tanggung jawab namanya. Jadi intinya ikhwan, jaga pola komunikasi di dalam memerintah ataupun di dalam menegur, supaya yang paling penting itu ikhwan, prinsip saya itu adalah bekerja itu sebetulnya tidak yang pertama itu harus kita perhatikan gaji, tapi kenyamanan lingkungan. Kalau lingkungan itu nyaman, gaji kita pun kurang sebenarnya, kita nyaman. Tapi bila gaji pun banyak antum, tapi di sana antum ketemu orang mukanya jadi apa semua tuh, lingkungan tidak enak, nggak nyaman kita, tidak nyaman. Maka oleh sebab itu bersama-sama ciptakan lingkungan yang ke kantor tuh kita kalau tidak nyaman, antum itu pikirannya kalau sudah di sekolah tuh pulang aja, pokoknya nggak mau duduk di kantor. Kenapa? Nggak ada yang ketemu sama orang lain, nggak ada yang bisa salam, nggak ada yang apa ini.
Itu masalahnya. Tapi kalau nyaman kita kan enak cerita, saling baca buku, ya minta bantu. Kalau sudah tidak nyaman, antum negur aja. Bagaimana pula lagi akan bertanya? Bagaimana pula kalau nggak tahu nggak malu bertanya semacam. Itu menimbulkan suasana nggak baik. Maka ciptakan selalu kondusif. Itu penting dalam sebagai. Inti kerjasama itu kondusif ya ikhwan. Maka jangan pernah buat masalah dengan siapapun, dengan pimpinan. Ya pimpinan juga begitu, nggak perlu kita sebagai pimpinan. Tadi ada sifat tawadhu, kita tetap menghargai seorang pimpinan ketika ada syukron, jazakallah khair. Ya, walaupun kita pimpinan, ya kita tetap menghargai dia. Terima kasih. Jangan lupa, tetap. Ya, selalu kita ucapkan. Sebagaimana kita dibantu orang lain, kita tetap seperti itu. Ya, terima kasih teman. Barakallahu fiik. Gitu. Selalu ada di grup, ada yang menampilkan apa? Barakallahu fiik, doakan. Komentari dia, senang dia. Dengan doa. Nah ini yang harus antum bangun. Ciptakan lingkungan yang kondusif, nyaman, sehingga kita merasa, di sekolah pun merasa di rumah. Gitu. Enak. Bahkan rindu kita untuk selalu ketemu teman-teman di lembaga kita. Karena banyak menambah pengalaman, menambah ilmu, diskusi. Itulah yang seharusnya. Ya. Nah itu yang intinya itu ikhwan. Kadang-kadang membuat lembaga itu kisruh kenapa? Tidak ada kenyamanan. Komunikasi tidak dengan baik. Selalu aja menohok, saya pinta, so apa. Pokoknya kadang-kadang gunakanlah bahasa. Bahasa yang santun, bahasa yang sopan, bahasa tawadhu. Walaupun kita sebagai pimpinan sekalipun, ya tetap kita menghargai bawahan kita. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Fikum barakallah. Masih ada ikhwah sekalian? Ada dari kertas? Ibu-ibu atau akhwat? Kalau tidak ada, kita perkenankan Ustaz kita, Ustaz Dr. Al-Musri memberikan 3 pertanyaan dari materi tadi, dan insya Allah ada hadiah yang akan diberikan. Fadhal Ustaz. Silakan akhwat dulu, tolong lihat Umahat di sana untuk menjawab. Untuk akhwat, ini jumlah lebih banyak akhwat Pak Ikhwan? Ikhwan ya? Akhwat banyak Pak. Baik, pertanyaan pertama adalah, jika terjadi perbedaan pandang antara wali murid dengan guru, apa solusinya? Datang wali murid marah-marah ke sekolah. Anak saya dibiarkan dilakali oleh anak si fulan. Atau buku pensil anak saya dibuang oleh si fulan, kok nggak ada tanggung jawab dari sekolah. Apa solusi yang dilakukan oleh guru? Ya, akhwat saja. Ya, akhwat. Ini praktek dari ilmu yang saya sampaikan. Saya tidak tanya kayak nanya apa yang saya terangkan, tapi bagaimana memahami materi yang saya sampaikan tadi. Silakan. Siapa? Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana coba jawab berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi. Nama asalnya unitnya, unit. Nama ada unit. Nama dari unit. Ya. Nama Ana Delita Sera dari PAUD Tapis Al-Quran An-Najiyah 1, unit 1. Ya. Baik Ustadz, Ana akan menjawab berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi. Ketika ada orang tua yang mengadu gitu kalau anaknya mungkin dizolimi oleh temannya, Ana akan coba ketemukan dulu anak dengan anak. Ya kalau misalnya orang tuanya datang, kita duduk bareng dulu gitu. Karena bisa jadi anak nggak tahu kejadiannya gitu. Apalagi anak PAUD ini, afwan ya, kata orang anak kecil itu jujur gitu. Tapi sekarang itu perlu pembuktian gitu Ustadz. Anak kecil itu udah bisa bohong, nah, gitu. Itu kenyataannya gitu. Yeah. Jadi
Anak panggil dulu anak yang katanya menzolimi, anak dudukkan, gitu. Terus orang tuanya anak suruh keluar, gitu. Jadi orang tua silakan duduk di luar dulu. Jadi jangan ikut campur dulu. Yeah. Anak ketemukan, anak tanya dulu yang dizolimi, kenapa? Apa yang terjadi, gitu. Gitu kan. Terus baru kita kasih kesempatan juga dengan temannya yang katanya begini-begini, gitu. Yeah. Karena ternyata kadang memang nggak ada ustazah, nggak ada digituin kok, gitu. Nah. Jadi perlu didudukkan dulu kejadiannya seperti apa, kemudian nanti kita cari solusinya. Oke. Gitu Ustaz. Kalau menurut anak kayak seperti itu gitu. Syukran, barakallahu Iya. fiik. Taib, ini salah satu solusi. Pelajaran. Karena kadang-kadang begini. Guru saking paniknya apa? Kadang-kadang menerima tanggapan itu dengan emosional. Ya kan? Karena dia merasa sedang disalahkan. Kemana guru? Kadang-kadang kan orang tua tuh enak aja dibilang. Kemana gurunya? Anak-anak dibiarkan kelahi. Ya guru memang bisa mengawasi anak 24 jam kan ada butuh dia minum ke toilet atau duduk sebentar kan butuh juga. Nah, memang begitu. Kita harus dikomunikasikan dulu. Terutama dengan anak tadi. Karena kalau lapor orang tua. Nah ini ada di satu lembaga ada juga. Laporan. Ini kasus ini. Baru terjadi. Di satu lembaga. Jadi orang tua kelas 1 SD. Kompak beberapa orang bilang bahwa anak ini cara bergaulnya beda. Ini baru kelas 1 SD. Maka kepala sekolahnya langsung memanggil orang tua anak tadi. Anak ini diminta untuk tidak masuk kelas. Diskor. Lah, belum apa-apa, belum ada mestinya ada dasar statistik. Kan mestinya anak ini dilihat dulu, betul nggak dia berbeda pergaulannya, bagaimananya. Diamati selama 3 hari. Dasarkan tujuan yang dituduhkan tadi. Kan bisa, wali kelasnya kah? Ya kan? Atau disuruh ya, orang tua anak tadi hadir, Bu, kita coba awasi anak kita sebentar, apa benar nggak ada isu-isu begini. Itu bagian. Karena banyak sekarang ini, aduan-aduan itu banyak sekali yang kadang-kadang dibuat-buat. Gitu. Kadang-kadang anak itu pada tidak pengen sekolah karena dibuat alasan-alasan yang aneh-aneh oleh dia. Nah, seperti itu. Sehingga terjadilah kasus ini dan pada akhirnya anak ini pindah. Kenapa? Karena cara penanganan kepala sekolahnya tidak profesional. Dimintalah orang tua ini untuk bawa ke psikiater. Kalau ada surat dari psikiater baru bisa masuk lagi. Nah, mestinya kan dia menggali dulu informasi. Bukan langsung orang tua wali murid dibebani dengan suatu hal yang mengagetkan mereka. Karena berdasarkan perilaku anak ini dari TK tidak pernah melakukan hal seperti itu. Dan juga umur anak ini kan belum balik, kemudian terjadi hal-hal bergaul itu kadang-kadang memang ya namanya bercanda, kadang-kadang ada yang hal-hal yang dilakukan anak-anak itu ya tidak wajar menurut orang dewasa, tapi di anak-anak itu wajar saja gitu. Nah, ini yang kadang-kadang, nah ini contoh-contoh yang perlu kita waspadai, jangan sampai salah menyikapi. Maka itulah pengalaman-pengalaman itu harus dikomunikasikan lebih baik. Nah, tidak tergesa-gesa kita menerima aduan. Baik, silakan hadiahnya yang mana? Boleh pilih, Pak. Ya. Hadiah tinggal 2. Tinggal 3 lagi. 2 untuk akhwat, 2 untuk ikhwan nih. Iya. Baik, selesaikan dulu akhwat. Satu lagi adalah bagaimana sikap anti kalau ya kepala sekolah memberikan hukuman kepada anti di luar aturan. Gimana sikap anti? Nah, kepala sekolah memberikan hukuman di luar gimana sikapnya? Ini hadiahnya langsung bawa ke sana. Siapa yang jawab? Baik, silakan jawab. Siapa?
Kalau enggak pindah ke Ikhwan. Nah, Waktu terlalu lama kita nunggu. Silakan Ikhwan yang jawab. Antum diberikan hukuman oleh kepala sekolah tidak sesuai dengan aturan. Apa sikap antum? takut ditandai. Coba lah. Tak ada yang berani jawab. Baik, sebaliknya, antum kepala sekolah dicuekin oleh guru. Apa sikap antum? Tak peduli dia, kadang ajakan tugas, masuk terlambat. Apa sikap antum sebagai kepala sekolah? Kepada kepala sekolah nih Ustaz ya. Ini boleh jauh, guru pun boleh, ini calon kepala sekolah nanti dia. Boleh. Harusnya gimana itu sikap kepala sekolah? Betul. Baik yang mau menjawab yang pertama, yang kedua juga boleh, silakan. Bagaimana? Antum sebagai atasan, ada guru yang kadang-kadang dia pendidikannya lebih tinggi, lebih senior, kadang-kadang dia, kamu ini nggak S1, saya S1. Oh, kamu ini kan saya tamat Lipia, kamu tamat STAI. Nah, itu kan ada itu. Nah, gimana? Ini bukan di lembaga sini, bukan di satu lembaga, Ikhwan. Kadang di tingkat lembaga untuk besar-besar itu banyak itu. Ya, ada yang sudah profesor. Nah, dekannya dokter cuman. Ya kan? Dilindas aja itu. Oh, yang sama itu. Ini kasus-kasus ini bukan kasus-kasus itulah kasus yang memang terjadi selalu itu dalam lembaga pendidikan, bukan salah di sini situ. Nah, gimana cara mencarikan solusi itu? Kita senior lagi tapi pimpinan. Ini umur juga lebih tua lagi, ya kan? Ada guru tuh kadang seumur bapaknya, dia kepala sekolah, bapak ini, tapi dia guru ini seumur bapaknya, gimana itu? Kira-kira antum menegur kesalahannya, seperti itu. Atau pertanyaan tadi, yaitu dia pimpinan antum, dia beri sikap tidak sesuai aturan, hukuman tidak sesuai aturan. Gimana kita menyikapinya? Silakan. Fadol. Mana mic-nya? Awa. Yang mana mau dijawab, Guraman? Pertama apa kedua? Satu aja. Satu. Baik, Masya Allah. Anda akan menjawab pertanyaan yang apabila kepala sekolah memberikan hukuman yang tidak sesuai SOP. Tapi insya Allah. Jadi yang pertama, Anda akan mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah ini dan akan menanyakan dengan sebaik-baiknya apakah hukuman ini sudah diperingatkan dan sesuai SOP, dan apabila misalnya tidak sesuai dan Anda memberikan teguran ini tidak sesuai SOP, beliau tetap menghukum Anda misalnya, nah maka akan Anda laporkan kepada yang lebih berhak, atasannya mungkin pihak yayasan atau bagaimana. Baik, insyaallah. Barakallahu fikum. Baik. Dalam hal ini jawabannya separuh benarnya. Pertama adalah itu sikap normal biasanya bahwa seseorang ketika diberi hukuman dia pasti protes. Protes dia. Kalau protesnya tidak digubris, pasti dia lapor atasan. Tapi sifat yang paling sarang memiliki orang itu adalah dapat menyikapi dengan sabar. Kemudian menjalin komunikasi baik dengan pimpinan itu. Sehingga yang membuat minta maaf adalah pimpinan ketika dia salah dalam, kan nanti antum ditegur tuh, antum bilang begini gitu. Padahal tidak, atau ada sesuatu dia salah persepsi. Maka sampai dia tahu bahwa dia adalah melakukan suatu hal yang salah. Berat enggak?
Susah orang melakukan hal itu. Jadi kita harus tetap tidak berubah mauqif kita dengan dia. Kita datangi, terima kasih Pak telah melakukan koreksi buat saya. Memang saya mungkin ini kesalahan-kesalahan saya. Tapi saya akan mencoba memperbaiki insya Allah. Ya, tunjukkan bahwa penilaian dia itu adalah hal yang keliru. Itu lebih mengena daripada kita protes secara ungkapan. Karena psikologi pimpinan, biar antum tahu, ini ya umum ya, yang ini bukan saya katakan rekomendasi untuk pimpinan, tidak. Cuma psikologi umumnya, seorang yang telah menjatuhkan sebuah hukuman, itu biasanya sangat berat untuk apa? Menarik dan mencabut. Paham? Kenapa? Akan menjatuhkan wibawa dia. Beda kalau pimpinan ini seorang ustadz, seorang apa yang memiliki jiwa besar, beda lagi. Yang saya maksud adalah umumnya kan gitu ya. Yang seharusnya pimpinnya adalah mengoreksi, tidak perlu malu dia. Mengoreksi keputusan kalau salah, nggak masalah. Harusnya kan begitu. Ini yang kita ambil yang pahit nih. Makanya saya selalu tidak gambarkan yang enteng. Ya, kalau keinginan kita kan dia menarik keputusan itu. Ya, dan seterusnya. Yang pahit ini. Biasanya dia berego. Karena akan menunjukkan bahwa saya adalah pimpinan. Gimana cara kita? Kita tidak berubah dengan dia. Kita temui secara personal ke rumahnya, di kantornya, atau mana, Pak? Kasih. Bicara dengan beliau baik-baik. Jangan bilang, Bapak salah ini tidak sampai Pak. Mohon. Kita ucapkan terima kasih Pak atas tegurannya. Semoga saya bisa memperbaiki diri. Mungkin selama ini saya banyak kekurangannya. Mudah-mudahan dengan teguran ini saya bisa berubah. Terima kasih dan saya berharap Bapak untuk selalu memberikan nasihat kepada saya secara langsung ataupun tidak langsung bila saya mengulangi atau melakukan kesalahan-kesalahan lain. Antum kalau dapat anak buah seperti itu dan antum pimpinan, apa sikap antum? Saya tanya sekarang. Kalau antum dapat anak buah, kemudian antum salah menghukum anak buah, kemudian antum didatangi oleh anak buah antum dengan bahasa begitu, apa sikap antum? Saya tanya sekarang. Antum marah-marah? Antum tambah hukumannya? Antum dendam sama dia? Tidak. Pertama yang akan punya kesannya adalah, Masya Allah, ini anak ini santun dan berakhlak sekali. Maka dia akan punya empati pada antum. Maka oleh sebab itu ya ikhwan, hukum itu tidak selalu lawan dengan hukum. Tapi ada namanya negosiasi. Ada kita mundur untuk membuat orang tahu sedikit tentang kita. Pasti dia terkesima. Karena dia sudah punya persepsi, antum pasti akan tidak terima, akan marah sama dia. Tapi antum di luar, apa? Dugaan yang terjadi. Dia punya kesan positif tentang antum. Ketika itu dia pasti akan sering panggil antum, minta tolong antum. Nah inilah yang harus kita selalu gali kemampuan diri kita untuk bersikap seperti ini. Baik, barakallahu fiik. Baik, betul. Ya. Yasin, masih ya? Masih waktu udah bisa. Ada satu lagi. Ada dua nih. Oh ya. Yang Pertanyaan pertanyaan satu lagi siapa yang menjawab? Ya, Rafael. Betul. Akhwat cuman bisa jawab satu. Betul. Baik, bismillah. Barakallahu fikum, Ustaz. Dengan terkait dengan permasalahan tadi ya, seorang kepala sekolah dicuekin oleh bawahannya. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai pimpinan atau kepala sekolah adalah melihat karakternya dulu. Apakah cueknya itu bawaan dia atau memang sengaja gitu. Yeah. Nah kalau misalkan bawaan, mungkin kita berikan nasihat kepada bawahan kita. Bahwasanya kita di lingkungan ini
Kita sudah menerapkan 3S misalkan, senyum, sapa, dan salam. Dan kita coba berikan nasihat ini kepada bawahan kita. Adapun kalau misalkan dia cuek ke kita, mungkin ada kesalahan kita secara pribadi, personal, mungkin kita panggil dia secara baik-baik, kemudian kita nasihati dengan baik, kita tanyakan juga apakah sikap dia yang cuek ini ke kita karena kesalahan kita sehingga membuat dia cuek atau apa gitu. Kalau misalkan memang seperti itu, kita sebagai pemimpin yang harus merubah sikap kita. Mudah-mudahan dengan itu suasana kondusif itu bisa kembali ada. Ya, sesuai dengan materi Ustaz tadi, tawadhu wa husnul khuluq. Syukur. Baik, jawabannya 80%. Ada sedikit yang perlu ditambahkan. Ketika orang cuek, kita tidak perlu cuek. Ketika saya adalah termasuk orang yang cuek. Menurut banyak orang saya itu. Tapi kalau sudah kenal sedikit, saya biasanya orangnya dekat. Saya tahu tipe dia. Saya juga sekarang ini mendidik diri saya gitu. Kalau ada bawahan yang cuek, saya dekatin. Saya justru beri salam. Bukan karena dia cuek, saya cuek, tidak. Tapi justru saya yang memulai lebih dahulu. Baik dosen. Karena dia cuek bukan karena akhlaknya. Dia malu rupanya. Segan. Ini kadang-kadang kita lupa. Kita langsung perspektif seperti yang antum katakan tadi. Imam mungkin dia menjauh karena itu pribadinya dia. Atau karena memang dia ada kesalahan kita sama dia. Itu umum. Tapi saya temukan adalah dia tidak di 1, 2 ini. Dia adalah pribadi yang pemalu. Sehingga dia segan selalu untuk memulai salam, untuk menegur. Subhanallah. Itu saya temukan. Saya sama persepsi seperti antum itu ada, seperti itu umum itu. Ima dia tidak. Cuma kadang-kadang dia malu rupanya karena rasa menghormati di kadang-kadang, ya itu. Atau merasa segan dia karena pimpinan. Nah kita tetap tegur. Kalau dia dewasa, tadi kita tahu, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kampus kita kira-kira, gimana ada perkembangan yang apa, yang perlu dimasukkan, Pak? Bapak udah lama di sini, gitu. Kadang dia mau itu kadang berkarakter, cuman dia karena menghormati kita, malu dia, segan dia. Itu yang kadang-kadang ada. Jadi benar, sebenarnya beliau katakan tadi adalah, pertama kita harus memahami karakter. Maka Rasulullah SAW dalam bersahabat yang sahabat beliau memahami karakter. Penting kita paham karakter. Tadi contohnya, seperti contoh maunya ketika kisah Umar, Abu Bakar masuk, Rasulullah masih tidur, terbuka pahanya, kemudian Umar juga begitu. Ketika Utsman, Rasulullah langsung duduk baik, menutup. Ditanya oleh Aisyah, kenapa itu? Utsman ini orang karakternya pemalu. Kalau saya seperti itu, nanti dia nggak menjadi menyampaikan hajatnya. Nah, ini juga sebagai pimpinan, kita harus memahami karakter bawahan. Penting. Bukan seartinya kita mau semua. Kita yang namanya belajar, kan berjalan waktu. Bukan maksud saya menjadi pimpinan sudah mau semua karakter sini. Enggak. Itu kan berproses semuanya. Tapi kita upayakan selalu mengerti tentang karakter bawahan kita. Nah, kemudian seorang pimpin juga begitu. Mudah minta maaf jika salah. Jangan dibawa ego. Seperti tadi topik yang tadi saya sebutkan. Kok seorang pimpinan sudah nyata salah, ya sudah. Panggil dia, minta maaf. Saya keliru di sini. Itu seharusnya. Nah, itu tadi kita panggil beliau. Kenapa ada sesuatu yang tidak enak atau apa. Saya minta maaf. Mungkin ada kamu yang tersinggung. Kalau kita menyadari, setelah kita tegur dalam suatu peristiwa, pokoknya sejak itu dia tidak, komen dengan kita gitu. Tidak baik dengan kita. Maka kita, berarti kita tahu. Kita datangi dia. Kita kasih hadiah atau apa, semacam. Seperti itu. Jadi bukan hanya bawahan ke atas, atasan juga ke bawahan juga bisa harus lebih tawadhu dan menyayangi seperti itu tadi.
Nah, tapi yang tadi yang sedikit Ana tambahkan tadi waspada. Kadang-kadang dia bukan karena ada masalah dengan kita, bukan juga karena tipenya, cuman dia karena malu kadang-kadang dia. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Waktu udah habis deh. Ya. Ada tinggal satu ini buat Pak Ustaz Desman aja. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, fadal. Bismillah, Afan, Ustaz. Sedikit, Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan, Ustaz, untuk penjelasannya. Tapi terkait sikap bawahan ke atasan tadi itu, Ustaz, itu Masya Allah penjelasannya cukup jelas, Ustaz. Tapi saya pertanyaan Ustaz, tadi ada karakter lain, Ustaz. Cuek ke kita tuh seperti misalnya bawahan ini dekat sama orang yayasan gitu, Ustaz. Jadi setiap kali kita ngambil kebijakan mereka selalu acuh kayak gitu, Ustaz. Atau memang di posisi yang Ustaz sampaikan tadi memang posisinya mereka lebih senior daripada kita kayak gitu, S2 gitu. Kemudian ya memang lebih lama di sana gitu. Jadi setiap kita ngambil keputusan kadang mereka tuh kayak nganggap kita ya memang meremehkan ya, tahu apa kamu gitu. Saya lebih tahu yang di dalam kayak gitu, atau saya lebih banyak pengalamannya gitu. Nah, ini gimana nyikapi yang dua ini, Ustaz? Tipenya tetap sama kita. Anggap tadi dia kan merasa lebih berilmu. Merasa lebih tahu atau lebih dekat dengan orang dalam. Kita jadikan dia adalah sebagai orang yang harus kita minta pandangannya. Maka tadi kita turun. Kita dekatin dia. Gimana kemarin kita rapat, Pak, Bapak tidak hadir atau kita buat keputusan kemarin, kira-kira ada yang masukan dari Bapak gitu. Tolong Bapak bantu juga untuk ke yayasan menyampaikan gitu. Jadi kita tidak kita manfaatkan kita karena dia dekat dengan Bapak, karena dekat dengan yayasan, tolong proposal ini atau program ini bisa dibantu dibicarakan. Kita langsung beri dia tugas seperti itu gitu loh. Kalau memang dasar itu dia, sehingga dia merasa ikut di dalam hal ini, ilmunya dimanfaatkan. Kedekatan dengan yayasan bisa dijadikan sebagai fasilitas, bukan sebagai kan udah. Kalau Bapak dekat dengan yayasan, kita buat apa program-program, Pak tolong nyampaikan nanti ke yayasan. Kita sudah buat program ini. Seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana berkomunikasi yang baik dan kita tidak berubah sikap ketika seperti itu dia. Kita tetap anggap beliau sebagai orang senior, orang tua, orang dekat dengan yayasan, atau mungkin dia ikut menintis yayasan segala macam, tetap kita anggap orang yang dihargai gitu. Ya. Kita tegur gitu. Ya maka itulah tadi kita ketika seorang pimpinan kita tawadhu. Itu resiko kadang jadi pimpinan itu. Saya merasakan kadang-kadang ada orang yang di atas kita, yang kita pimpin itu adalah orang yang sudah senior secara umur. Atau itu tadi, atau status sosial masyarakatnya kan gitu. Kita rektor punya mobil biasa-biasa, dia punya mobil pakai Fortuner, gimana sama antum tuh? Kadang-kadang kan gerak juga negur dia kan. Nah, saya keluar dari kampus ini nggak masalah katanya kan, saya punya duit, punya apa dia kan gitu. Nah, kan bisa juga tantangan seperti itu gitu. Tapi kita harus lebih banyak tawadhu dan banyak seakan-akan jangan kita menonjolkan diri di hadapan dia, tapi manfaatkanlah dia itu seakan kita jadikan dia sebagai teman musyawarah kita selalu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, waktu membatasi pas 12:30 ini ya. Terima kasih jika ada pembahasan ini yang kurang tepat pada tempatnya, saya mohon maaf. Ya, ini barangkali agak detail-detail saya bicara karena memang perlu didetailkan, dicontohkan. Kalau istilah-istilahnya harus begini-begini kurang mengena, kadang-kadang sering saya tidak masuk itu kaji itu istilahnya. Harus terpaksa saya contohkan kasus-kasus di lapangan yang sering hampir ditemukan dalam berbagai lembaga. Barakallahu fikum jami'an, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kita ucapkan jazakumullah khair kepada guru kita, ustadz kita dan pembina kita, luar biasa. Ini praktisi dan apa-apa yang kita alami di lapangan mungkin masing-masing kita punya permasalahan dan ada problematika dalam menjalankan tugas kita masing-masing ini. Sepertinya ikhwas sekalian, seminar kita ini tidak cukup sampai di sini. Insya Allah akan kita programkan untuk minimal Buya kita satu semester kita undang. Ini kan awal semester ini untuk tahun pelajaran baru. Insya Allah juga minimal 2 kali untuk khusus daurah atau seminar pendidikan ini khusus untuk karyawan kita. Insya Allah kita jadwalkan dan mudah-mudahan beliau bisa menyusun jadwal ini di agenda beliau untuk datang ke kita di Najiyah. Minimal 2 kali setahun kita agendakan seminar atau daurah pendidikan untuk kita semua. Di samping nanti daurah umum ya kita mohonkan beliau hadir.
Demikian ikhwan sekalian, mungkin karena keterbatasan waktu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, keberkahan dalam menjalankan tugas dan aktivitas masing-masing dalam kehadiran kita, dan memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya sebagai moderator mengembalikan kepada MC. Demikian, banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.